Halo, nama aku John Rico. Di sini aku pengen jelasin jQuery gitu ya. Di jQuery ini paling untuk jelasin aku udah siapin eh, class button ya, buat button sama box nih, gitu ya. Sama script.js yang kosong, style CSS juga udah diisi styling buat si box, sama HTML yang baru isinya tadi, button sama div class. Di sini aku juga udah punya jQuery ya. Ini udah aku panggil jQuery-nya, sama scriptnya, sama style sheet-nya. Ini semua udah ada. Nah, paling untuk asetnya nanti aja aku jelasinnya. Nah, jadi dari sini dulu kita pengenalan si script.js dulu. Nah, di sini untuk menggunakan jQuery ya, mungkin perkenalan dulu. jQuery itu biasanya dipakai buat mempersingkat JavaScript kita. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sebuah JavaScript, bakal lebih eh, cepat gitu ya kalau misalnya kita mau melakukan sebuah aksi. Jadi lebih singkat. Jadi di sini untuk manggil si jQuery-nya, pertama-tama kita harus pakai dolar dokumen. Terus di sini kita masukin lagi ready function. Nah, jadi fungsi ini buat apa? Dia bakal nunggu dokumen kita selesai dibaca, baru dia melakukan eh apa yang kita tulis gitu ya. Jadi di sini ready gitu. Nah, terus untuk kita coba, ini kan tadi aku udah kasih kelas nih, dot box nih. Nah, jadi paling aku masukin aja dot box. Nah, caranya kita pakai dolar, dolar, terus kita kasih petik dalamnya, terus di sini sekali dot box. Terus kita masukin dot box, kita tulis aja dot css. Ini kita bisa ngelakuin banyak macam nih pakai ini kan tadi aku bilang. Ini aku pengen kasih salah satu contohnya pakai CSS. Jadi kita bisa ngubah CSS lewat si JavaScript. Jadi di sini aku pakai CSS, terus aku passing background color misalnya. Background color. Nah, gitu ya. Background color. Ini misalnya aku pengen rubah. Nah, ini kita harus pakai petik. Kenapa? Karena dia ada minus di sini. Jadi kalau misalnya ada minus dia harus kasih petik. Karena kalau misalnya di JavaScript kalau kita ada minus di sini kita nggak pakai petik gini, dia bakal ngira ini kurang-kurangan. Jadi dia bakal error. Nah, jadi ini kita harus pakai petik. Terus ini pasang aja red misalnya. Ini juga masukin aja pakai gini. Nah, ini pakai koma save. Nah, dia bakal berubah nih sesuai CSS yang kita masukin. Dan ini bisa banyak macam. Nah, jadi ini kayak pakai CSS dasar kita bisa kayak begini juga. Nah, selain itu kerennya dia itu kita juga bisa nyuruh dia melakukan berbagai macam aksi. Misalnya di sini eh ini tadi merah, apa biarin aja. Di sini aku pengen kasih dia sama ya, dollar box. Nah, di sini tuh sebenarnya ada banyak nih. Dot, nah ini banyak banget. Ini misalnya di sini aku mau slide eh slide toggle, slide down lah, atau hide deh. Dot hide misalnya. Nah, ini kita bisa masukin parameter waktunya dalam millisecond. Ini paling aku kasih 1000 millisecond aja. Ini kalau misalnya, nah, tuh dia bakal begitu. Dan ini kita bisa concat terus nih. Habis hide, aku misalnya mau show, terus hide mau hide. Show juga boleh. Jadi show gitu ya. Ini dia bakal kayak gitu. Dia bakal ngelakuin terus kalau misalnya kita concat terus. Nah, itu untuk ngelakuinnya tadi ada hide, ada show, ada hide, terus kita juga bisa pakai toggle. Jadi kalau misalnya kita pengen hide show biasa aja, kita bisa panggil toggle aja nih. Nah, jadi dia bakal cari sendiri. Kalau misalnya dia lagi ada, dia bakal matiin. Kalau nggak ada, dia bakal nyalain dan seterusnya. Nah, toggle sendiri juga banyak nih. Ada toggle slide toggle, ada toggle switch banyak ya. Paling ini aku santai satu lagi aja slide toggle gitu ya. Nah, ini dia bakal nge-slide up and down sesuai toggle-nya gitu. Nah, habis itu untuk berikutnya lagi, aku pengen uh, ngasih tahu juga event listener di sini. Nah, jadi kan tadi kita pengenalan kalau misalnya itu langsung ya. Nah, kalau event listener dia bakal menunggu sebuah event atau kayak misalnya ada sebuah klik, hover atau apa gitu-gitu ya. Nah, di sini paling untuk nyobanya aku bakal pakai button yang ada di atas sana. Jadi di sini kita panggil dulu sama. Kita panggil
dolar gitu ya. Ini pakai petik dot button. Kenapa pakai dot? Karena dia kelas ya. Jadi kalau misalnya hashtag dia bakal jadi ID, kalau misalnya mau langsung tagnya juga bisa gitu. Sini paling BTN. Di sini aku pasang dot click. Jadi dia bakal klik. Jadi kalau misalnya ada klik dia bakal melakukan sebuah function gitu. Function. Nah, kayak gini. Terus aku pengen dia mempengaruhi si box. Jadi ini kita masukin aja. Jadi kalau misalnya kita klik, dia berubah toggle gitu misalnya. Dia bakal toggle, terus aku kasih 300. Nah, kita coba aja. Nih, kita klik dia bakal toggle gitu ya. Nah, jadi untuk kliknya bisa dipakai buat begini juga nih. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mau klik, kita juga bisa pakai mouse enter. Jadi kalau mouse enter, dia tuh kayak hover gitu. Yang aku save nih. Aku mau masuk. Oh, mouse enter. Nah nih, aku masuk, dia bakal hilang. Gitu ya. Ada juga mouse lift. Mouse lift. Nih, jadi kalau misalnya mouse lift aku masuk ini nggak kenapa-napa, tapi kalau misalnya aku lepas dia bakal hilang. Aku masuk nggak kenapa-napa, lepas dia bakal muncul gitu. Nah, itu buat event listener di boxnya. Nah, paling itu aja. Terus kita bisa langsung ke berikutnya. Ini kan tadi yang buat dasarnya si jQuery ya. Nah, paling kita coba bikin sebuah slider gitu ya. Jadi untuk bikin slider ini paling aku matiin dulu ya. Sini. Ups. Button box ini aku matiin. Nah, terus paling ini aku juga matiin dulu ya. Habis itu di sini kan aku udah siapin beberapa foto nih di assets. Nah, ini ada 3 foto. Nah, kita bisa pakai itu aja tuh. Nah, jadi di sini di body kita kasih uh, sebuah class gitu ya. Kita kasih div class. Nah, di sini aku kasih nama slider. Slider ini aku masukin 3 image ya. Jadi sesuai dengan image-nya tadi. Image, terus kita kontrol space aja, asset satu, misalnya gitu ya. Di sini aku pasang juga kelas current. Terus aku juga copy aja 3 kali ya. Kita punya 3 JPG. Ini aku save. Nah, ini bakal jadi kayak gini. Nah, terus setelah kita melakukan ini, kita delete dulu beberapa kelas ini. Jadi nanti kita bakal kasih tahu current itu yang pertama, yang bakal dimunculin pertama gitu ya. Terus aku paling kasih beberapa button ya. Button next sama prev aja. Button prev sama next. Ini paling bacanya biar enak, aku kasih camel case aja. Di sini aku kasih prev sama next. Nah, gitu ya. Jadi di sini udah ada prev sama next. Nah, aku pengen bikin dia bisa ngegeser jadi slider gitu. Jadi kita bisa masukin sebuah style tuh. Kita masukin aja di style.css .slider img gitu ya. Karena kan kita pengen nge-slide image gitu ya. Ini kita display none semua. Kita display block dulu deh. Display none semua. Ya. Kita display none semua. Yang terjadi adalah semuanya hilang. Tapi kita pengen ngasih lihat foto pertama. Berarti kita copy aja slider image. Terus kalau misalnya image-nya punya kelas current image, current img gitu ya. Current lah, current. Berarti dia display block. Nah, ini bakal muncul foto pertama. Nah, kita udah bisa munculin foto pertama, sedangkan foto yang lain hilang gitu ya. Nah, habis itu kita bisa masuk ke scriptnya. Di script sini kita bisa masukin dulu function buat misalnya si next dulu gitu ya. Nah, di sini kita panggil aja dollar gitu .btn next. Kita panggil dollar button next, terus kita kasih klik function. Kasih klik terus function. Nah, gitu ya. Habis itu kita bisa kasih
sebuah variabel. Sini misal var current IMG sama dengan dolar current IMG. Jadi dia bakal nyimpen gambar pertama gitu ya. Dot current current gitu aja. Pin samain aja. Nah, habis kita kasih current, jadi dia bakal ngambil kelas current gitu ya. Jadi yang ini yang bakal disimpan. Habis itu kita bisa kasih dia variabel next. Yang dimana next ini bakal nunjuk ke HTML berikutnya, tag berikutnya gitu ya. Jadi dia bakal ke berikutnya. Jadi kalau misalnya dari sini, dia bakal ke sini. Gitu ya, set 1 ke set 2. Jadi sini kita masukin aja next current dot next. Gitu. Nah, habis itu kita tinggal kalau bisa kayak gini harusnya ini masih belum bisa ya, masih belum bisa apa-apa ya. Nah, jadi kita bisa masukin aja if logiknya baru ya. If next. Ini paling biar nggak ketukar sama ini, kasih img aja. If next img dot length lebih besar dari 0, maka dia bakal current dot remove class. Si currentnya, jadi dia bakal ngapus kelas current, terus dia bakal dimundurin gitu ya. Kita kasih .css, jadi dia kayak ditimpa gitu, yang dimana isinya ada z index, koma min 10. Jadi dia kayak ditimpa karena di nextnya kita kasih kelas lagi ya. Kita kasih kelas. Sini add class berarti jadinya. Sini current jadi next. Nah, ini paling gini aja. Next img. Nah, ini z indexnya kita jadiin 10. Jadi dia bakal naik ke atas gitu ya. Ini bakal ketimpa, ini bakal ada di atasnya. Dan kita pasang else lagi. Else kalau misalnya dia udah mentok gitu ya. Ini kan kalau misalnya kayak gini terus. Nih, misalnya nggak pasang if. Itu dia udah bisa sebenarnya. Nih. Cuman kalau udah mentok dia habis. Nah, makanya kita pengen kasih if sama else. Jadi kalau misalnya dia bisa nangkep nextnya gitu ya. Jadi paling di sini aku masukin variable first image gitu sama dengan current dot ref all. Jadi dia bakal mundur ke paling belakang, previous all. Jadi dia ngambil previous terus sampai mentok. Terus dot last. Jadi dia bakal jadi paling terakhir. Gitu ya. Nah, habis itu kita masukin aja currentnya. Kita masukin current dot remove class. Ini sebenarnya copy paste aja. Karena sama. Nah, terus di sini kita nggak pakai next image, tapi kita pakainya first image. Jadi dia bakal pindah ke first image nih kelas currentnya. Jadi kelas current tadi ada di pertama sampai ke paling terakhir, terus paling terakhir kita pindahin ke paling depan gitu. Jadi kalau misalnya kita next, ini bakal mengulang terus gitu ya. Nah, sekarang kita bikin buat button previousnya. Ini sama aja, kita copy aja. Di sini jangan lupa ganti btn pref. Habis kita ganti dia jadi button pref. Nah, ini paling biar ininya nggak pusing, kita ganti pref img gitu ya. Oke, Ctrl D biar kita bisa ngeblok yang sama. Terus itu ganti pref img. Nah, ini udah keganti semua nih previous image-nya. Habis itu kita memperlakukannya sama gitu ya. Nah, tapi ini dot next-nya kita ganti jadi pref. Kita ganti jadi pref. Terus kita kasih first img-nya jadi last img kan, karena kalau misalnya mundur terus dia bakal kejadian paling belakang gitu kan. Makanya kita masukin last img. Last img sama dengan current, terus ini jadi last img juga. Udah, kita save, kita coba previous kita. Oke, bentar ya.
shading error paling, oh ini jangan lupa juga ini tadi kan dia bakal jadi prequel tuh, itu jadi next all. Nah, next all jadi ini tadi mundur terus, ini maju terus sampai ke paling belakang gitu. Nah, ini kita save. Nah, sini juga ya paling ini kan dia di mana ya? Current previous. Nah, last IMG. Nah, udah sih. Ini kita coba lagi aja. Next. Gitu ya. Nextnya udah jalan. Tapi prevnya belum jalan. Sebentar. Oh, ini ya. Ini nama kelasnya salah. Prev. Nah, harusnya di jalan. Nah, oke. Jadi gitu. Jadi dia bakal next, bakal terus. Kalau prev dia bakal mundur terus. Gitu ya. Jadi dari Battlefield tadi bakal mundur terus sampai ke Battlefield lagi. Jadi dia bakal dari end zone gini, dia bakal manggil previous. Nah, kalau misalnya udah di depan sini, dia bakal manggil ke paling depan, paling ketiga gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat juga di sini F12-nya, terus kalau misalnya kita lihat di konsolnya itu juga jalan ya di elementsnya. Nah ini elements, kita buka bodinya aja. Nah ini dia bakal kelasnya pindah-pindah nih. Nih, ikan Karen ada di sini sekarang ketiga. Terus dia pindah ke pertama, kedua, ketiga. Jadi kita cuman mainin kelasnya aja biar CSS-nya bisa jalan gitu. Nah, paling gitu aja buat jQuery-nya dan slider simple lah gitu ya. Untuk styling mungkin nggak terlalu gimana karena aku cuma jelasin jQuery-nya aja. Oke, makasih ya semuanya.